Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan Ustaz Sofwan. Ahlan bika Fikri. Masya Allah, antum sehat? Alhamdulillah khair. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Masya Allah, semua. barakallahu fi. Wafiq barakallah. Ustaz Sofwan teman-teman merupakan koordinator bidang ketahfizan dan juga kesantrian di Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari ya Ustaz, TCUAA ya Ustaz ya. Ya, betul. Kalau di episode sebelumnya kita sudah kedatangan nih Kepala Tahfiz Center UAA. Kalau di episode saat ini kita lebih spesifik lagi teman-teman. Kita berbincang, berdiskusi bersama koordinator bidang kesantriannya langsung dan juga ketahfizannya Ustaz Sofwan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Wafiq barakallah. Ustaz, kalau sebelumnya kita udah ngobrol TCUAA secara general ya. Apa itu TCUAA, apa aja programnya dan juga ini itunya. Nah sekarang kita pengen spesifik Ustaz. Terkait bidang ketahfizannya, teman-teman mungkin penasaran gimana sih bidang ketahfizan dan juga kesantriannya, kepondokannya gimana, aktivitasnya kayak gimana, atau kegiatannya seperti apa. Untuk itu Ana manggil antum ke sini, Masya Allah. Antum gak masalah nih ya, belum itikaf ya Ustaz ya? Belum. Masya Allah, belum itikaf. Oh iya, belum 10 hari terakhir ya Ustaz ya? Betul. Masya Allah. Oke Ustaz, pertanyaan pertama nih Ustaz. Dari kita dan juga dari teman-teman Ustaz. Apa sih program tahfiz yang dimiliki TCUAA itu Ustaz? Seperti apa programnya Ustaz? Ya, baik. Program tahfiz TCUAA ini itu memiliki beberapa tahapan tentunya. Yang pertama yaitu tahapan pemantapan bacaan Al-Quran. Yang mungkin kita sering dengar tahsinul Quran. Oke, jadi yang pertama tahap pemantapan bacaan. Iya, tahap pemantapan bacaan. Oke, jadi sebelum menghafal dimantepin dulu bacaannya Ustaz. Iya, Ya? betul sekali. Dipastikan bebas dari lahan jali. Ya, lahan jali maupun lahan Dan khafi. khafi. Masya Insya Allah. Allah. Lanjut Ustaz. Baik. Nanti di tahapan pemantapan bacaan ini Kak Fikri ada mereka akan menghafal matan Tuhfatul Atfal berserta nanti akan disyarah ya, akan dijelaskan matan di dalam matan tersebut dan juga sekaligus mereka juga akan menghafal matan Muqaddimah Jazariyah. Masya Allah. Jadi pada tahapan pemantapan bacaan itu santri-santri kita itu juga menghafalkan matan Tuhfatul Atfal beserta syarahnya dan Betul. juga Muqaddimah Iya, Jazariyah betul. ya. Masya Allah. Dan di samping itu juga kita akan praktek langsung terkait bacaan Al-Quran dari mulai Al-Fatihah dan dari surat-surat pendek terlebih dahulu. Setelah Al-Fatihah, surat-surat pendek terlebih dahulu untuk mengetahui bacaan santri-santri tersebut sudah bagus atau belum. Dan nanti ketika memang ada perbaikan-perbaikan, nanti kita sampaikan dan kita bantu perbaiki. Oh, itu artinya ditalkin dan ditalaki juga Ustaz ya? Iya, betul. Masya Allah. Jadi berapa lama tuh Ustaz tahapan pemantapan bacaan atau tahsin? Kelas tahsin nih sebelum ke kelas tahfiz ya? Iya, betul. Untuk pemantapan bacaan pada tahap ini itu butuh waktu sekitar 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kurang lebih. Oh tapi 2 bulan itu memang rata-rata santrinya atau beda-beda? Ada yang sudah, kan kita gak tahu nih ya. Mungkin ada yang udah bagus gitu kan, udah Masya Allah bacaannya. Apakah masuk kelas itu dulu baru bisa ke kelas tahfiz? Atau bisa langsung lompat? Atau kalau misalnya ada yang masih belum lancar bacaannya, nah itu seperti apa tuh kira-kira Ustaz? Yang pertama mungkin yang bagus dulu, kalau yang bagus seperti apa? Kalau yang masih terbata-bata atau belum lancar itu seperti apa Ustaz? Ya tentunya untuk yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran, nanti kita ada kelas percepatan. Untuk yang masih terbata-bata, nanti kita ada kelas khusus untuk memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Oh Masya Allah, jadi difasilitasi juga Ustaz ya? Betul. Untuk yang sudah lancar berarti bisa ada kelas percepatan, untuk yang belum nanti insya Allah bisa mengikuti kelas khusus seperti itu. Masya Allah, barakallah. Itu tahap pertama Ustaz? Iya betul, tahap Masya pertama. Allah. Ada berapa tahap ini Ustaz? Ada 4. Ada 4, Masya Allah, barakallah. Coba boleh dijelaskan Ustaz? Iya. Yang tahap kedua berikutnya yaitu pembentukan pembiasaan.
ya. Oh, pembiasaan Iya, ya? pembiasaan, Berarti ini program udah masuk pembiasaan. ke masih tahsin atau udah tahfiz, Ustaz? Sudah masuk ke tahfidz. Oh, Masya Allah. Jadi kalau Mhm, di sininya sudah lulus, mhm. baru bisa ke kelas tahfiz. Iya, Berarti ada ujian ya dong? betul, Bisa nggak lulus dong? betul. Oh, Masya Allah. Jadi benar-benar dipastikan bahwa bacaannya sudah layak ya? Iya, betul. Masya Allah. Berarti cukup ketat juga nih Ustaz ya? Iya, betul. Kalau pekan kemarin tuh kita diskusi gimana caranya masuk, bahwa ada seleksi dulu ya kan. Seleksinya mungkin seleksi bacaannya, dan juga ada seleksi adab dan akhlaknya, dan juga ada seleksi wawasan dasar pengetahuan umum ya terkait agama Islam ini ya. Baru bisa masuk TCUA. Iya, Udah masuk berarti ada seleksi lagi ya. Pemantapan bacaan, sudah lulus baru bisa ikut program tahfiznya. Tapi Masya Allah, insya Allah benar-benar dibimbing ya Ustaz ya iya, sama asatid yang ada di sini ya Ustaz ya. iya, Masya Allah. Lanjut insyaallah. Ustaz. Ya, untuk, program pembiasaan ini, santri akan menghafal juz amma terlebih dahulu, Ah, ya, juz per amma. surat. Nanti sambil kita lihat perkembangannya, bacaannya sudah baik atau belum. Nanti, akan diuji juga, Oh, kan kalau juz amma dari An-Naba sampai An-Nas ya, Kak betul, Fikri ya. betul, betul Ustaz. Maka nanti diuji dulu dalam satu juz ini, kalau layak baru masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah, program, eee, pembe Pembentukan mental ya Ustaz ya. pembentukan mental. Masya Allah. Program pembentukan mental ini santri akan menghafal, kurang lebih setengah halaman terlebih dahulu, Oke, 1 hari 1 hari minimal. minimal. Masya Allah. Jadi kalau ada Minimal yang bisa lebih cepet ya. ya, Masya Allah. setengah halaman, nanti sambil kita lihat perkembangannya Hmm. akan kita taikkan jadi 1 halaman, 1 halaman. 1 Masya Allah. Ini halaman. berarti masih program pembentukan mental Ya, ya. masih pembentukan Oh, mental. Masya Allah. Dan setelah itu Ustaz? Nah, yang setelah pembentukan mental ada tahap, mandiri. Mandiri. Masya Allah. Mandiri itu gimana Ustaz Nah, maksudnya Ustaz? maka santri ini, sudah bisa menghafal mandiri dengan Hmm. target per hari insya Allah mereka akan menyetorkan 1 halaman setengah atau 2 halaman. Oke. 1,5 halaman sampai 2 halaman. Nah, targetnya nih Ustaz, dalam berapa tahun target ya, kita lagi-lagi bilang target yang dimiliki lembaga ya Ustaz, yang dimiliki TCUA. Dalam berapa tahun itu Ustaz kira-kira bisa menghafal 30 juz mungkin ya insya Allah ya, apabila Allah memberikan kemudahan ya. Pastinya dengan pertolongan Allah dan juga taufik yang Allah berikan kan. Karena ini menghafal Quran ya Ustaz, itu kira-kira kalau target yang dimiliki lembaga itu berapa lama dan seperti apa Ustaz? Ya, baik. Untuk target, yang dimiliki lembaga TCUA ini para santri akan, atau bisa menyelesaikan hafalan 30 juznya dalam waktu insya Allah 3 tahun. 3 tahun. Iya, betul, Itu insya Allah. sama udah tes kemungkinan hafalannya insya Iya, Allah ya Ustaz betul. ya? Oke. Jadi Kak Fikri, di program tahfiz TCUA ini ada beberapa ujian. Yang pertama ujian, 1 juz, jadi setiap selesai menyelesaikan 1 juz, maka santri akan diuji terlebih dahulu sebelum Setiap selesai 1 juz itu diuji, ada ujiannya Ustaz? iya betul, ada ujiannya. Wah, kalau di sekolah itu kayak ulangan harian ya Iya, teman-teman ya? betul. Masya Allah, ulangan harian atau ya ulangan harian ya Iya, berarti ya? mhm, Dari 1 bab nih, 1 chapter nih, atau 1 materi, pengen ke materi lain kan ada ujian dulu ya? iya betul. Kalau di sini penghafal Quran dari 1 juz, mau ke juz yang lain, tunggu dulu, diuji dulu teman-teman hafalannya. Iya. Jadi gitu ya Ustaz ya? Iya. Ujiannya seperti apa Ustaz? Apakah nulis, ngelengkapin, misalnya qul huwallahu ahad, lanjutannya apa, atau seperti apa? Baik. Kalau untuk ujian 1 juz ini, maka santri harus membaca 1 juz secara penuh ke muhafidnya atau ke ustadznya. 1 juz secara Nah, penuh jadi setorkan Ustaz. untuk ujian ini terbagi menjadi 3 level Kak Fikri. Ada 3 level Mhm. juga Ustaz? Masya Level Allah. 1 baca 1 juz penuh ke ustadznya. Oke. Level 2 maka santri akan dites 3 soal. 1 soalnya sebanyak 1 halaman. Dan di Oke. level 3 santri Bentar, akan 1 soalnya sebanyak 1 halaman berarti gimana tuh Ustaz maksudnya Ustaz? iya, 3 soal 1 halaman. Oh, oke, oke, Iya. oke. Jadi, sekitar 3 halaman. Oh, jadi 3 halaman. Oh, jadi misalnya misalnya lanjutin ayat di halaman surah Ar-Rahman misalnya kan yang halaman bagian pertamanya, misal Ar-Rahman gitu kan. Ya, betul. Itu lanjutin ayatnya sebanyak 1 halaman gitu ya Ustaz ya? Iya, betul. Oh, 1 Masya halaman. Allah.
Jadi untuk memastikan bahwa ini benar-benar hafal nih santri nih Iya, gitu ya. betul. Dan itu secara acak ya Ustaz? Iya, betul Oh secara acak. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz Ustaz, Iya. Masya Allah. Dan juga di level ketiganya santri akan dites kembali yang tadi di tahap, pemantapan bacaan Hmm, yaitu matan Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah akan oke. dites kembali dan akan juga ditanya, pemahaman dalam bait tersebut apa, maka Ah, mereka harus menjelaskan, eee, oke. tentang bait tersebut. Berarti level satunya ini nyetorin semua hafalannya. Iya, betul, Level kedua ini sambung ayat. sambung ayat. Level ketiga ini pemahaman terkait kaidah ilmu tajwid ya Ustaz Iya, ya. betul, Hukum-hukum hukum-hukum tajwid. yang ada dalam sebuah bacaan itu sendiri ya Iya, Ustaz ya. betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, Jadi wafikum. benar-benar diperhatikan ya Ustaz ya Ya, hafalan santri ini. insyaallah. Bukan hanya cepet-cepetan menghafal aja Ustaz ya. Iya, bukan. Tapi seberapa kuat hafalan Iya, tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Ini tahap keberapa nih? Tadi mandiri ya? mandiri. Iya, betul, Oh tahap Masya mandiri. Allah. Dan kalau sudah hafal nanti akan ada ujiannya. Ujian. Barakallahu Mhm. fiik. Oke. Jadi gitu Ustaz. Tadi program diniyahnya ya Ustaz ya. Diniyah lagi. Lupa. Tadi program tahfiznya ya Ustaz ya. Tahfiz. Tahfiznya. Nah, berapa lama pendidikannya? Tadi 3 tahun ya Ustaz Iya, ya? betul, 3 3 tahun. tahun. Ini 3 tahun ini apakah melulu menghafal Quran atau ada asupan-asupan rohaninya Ustaz? Iya, betul. Atau adab dan akhlaknya Ustaz? Tentu ini sangat penting sekali untuk para santri, yang berada di TCWA ini, yaitu, asupan-asupan rohani, yaitu dalam bentuk materi pembelajaran diniyah. Ya, Oke. di antaranya di sana ada tauhid, ada pembentukan, akidah ya, Mhm mhm. sirah, fikih, dan yang lain-lainnya. Masya Allah, jadi ada tauhid, akidah. Tauhid, akidah kan, tauhid, Ya. terus fikih, sirah, terus ada bahasa Bahasa Arab. Arab, dan juga tadi belajar tajwid ya. Ya. Masya Allah, itu setiap hari ada ya Ustaz ya? Ya, insyaallah. Masya Allah, setiap hari ada dan 1 jam sehari dengar-dengar Ustaznya ya Ustaz Iya, ya? betul. Jadi misalnya hari ini apa, misalnya hari ini akidah, Iya. besok bahasa Arab, besoknya fikih, besoknya sirah, besoknya tajwid gitu kan. Mmm, Dan seterusnya terus. Walaupun kalau tajwid atau tahsinul Quran sendiri setiap hari ya Ustaz ya. iya, Ketika bermajlis atau nyetorin hafalan ke asatizahnya itu selalu dicek bacaannya ya Ustaz ya. iya, betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Asupan rohani itu Ustaz. Asupan jasmaninya ada Ustaz. Olahraga Ustaz. Wah, tentu Masya ada Allah. insyaallah. Ada Ustaz ya? Iya, dilakukan insyaallah setiap pagi ya. Setiap pagi Setelah ya? halaqah ba'da subuh, para santri akan, olahraga sejenak. Masya Allah, ada olahraganya juga teman-teman. Apa tuh biasanya Ustaz? Ya biasanya, Warming up, ya push kardio up, gitu ya? ya kadang ada games sedikit Masya atau main Allah. bola sebentar. Setelah itu, mereka akan melaksanakan kegiatan lain. Itu setiap hari Ustaz ya? Ya insyaallah Oh setiap setiap hari. hari, Masya Allah. Kalau ekskulnya juga ada Ustaz ya? Beda, Ekskul, terpisah ya? ya terpisah untuk ekskulnya. Ekskul terpisah ya? Iya, Itu di hari Sabtu Ustaz ya? ekskul di hari Sabtu. Oh Masya Allah. Dan selain ekskul juga ada jam pelajaran olahraga ya Ustaz ya? Iya, betul ada. Itu di hari? Rabu, Oh Masya Allah, itu main apa? Bola, futsal? main futsal. Oh main futsal. Mainnya di mana Ustaz? Mainnya jazz ya, di tempat kita dekat sini, dekat TCWA Heeh, ini. di GOR ya Ustaz ya? Ya di GOR. Masya Allah, langsung disebut tadi mereknya sama Ustaz Sowan. Mereknya Masya Allah, di GOR ya? Mhm. Masya Allah, rumputnya sintetis ya, Masya Allah ya Iya. Ustaz ya. Mungkin ada gambarnya bisa ditampilin di atas gitu kan, Oh, Masya iya. Allah. Iya. Ini nih lapangan ini. Atau samping, kanan, kiri gitu. Masya Allah. Ustaz, kayaknya asik Ustaz. Kalau tadi kita udah bicara kurikulum tahfiznya, kita pengen tahu kegiatan belajar mengajarnya seperti apa Ustaz. Iya. Mulai dari ketahfizan dan juga mulai dari kesantriannya. Kan itu bagian ketahfizan dan kesantrian. Sehari-harinya itu santri tuh belajar tahfiznya atau menghafal Qur'annya seperti apa sih, jam-jamnya bagaimana, dan juga yang kedua itu yang pertama ya Ustaz, ketahfizan. Yang kedua itu terkait kesantriannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, bangun tidur gitu kan, jam berapa dan lain-lainnya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, padat dan terpercaya Ustaz. Oke, baik. Kok terpercaya sih maksudnya? Singkat, padat dan mudah dimengerti Wah, Ustaz, ya, Masya baik. Allah. Insyaallah. Baik, untuk
kegiatan keseharian santri TCWA ini, santri untuk tahfidz dulu ya Kak Fikri ya? Iya, tahfiz betul, Iya. Ustaz. Santri diwajibkan, melewati 4 tahap dalam 1 hari ini, yaitu yang pertama sabak. Oh, Nah, sabak. Ada 4 mata pelajaran tahfiz berarti ya? iya betul. 4 metode ya, 4 bisa bilang metode ya? metode atau tahap. Yang pertama ini sabak. Sabak itu buat teman-teman yang belum tahu, sabak itu yaitu menyetorkan hafalan baru. Menyetorkan hafalan Ya, baru. menyetorkan hafalan baru dan ini waktunya ba'da subuh sampai 6:30 Kak Fikri. Masya Allah, itu waktu-waktu Iya. terbaik itu ya buat menghafal atau menyetorkan hafalan Quran yang baru ya? Iya, betul. Masya Allah. Nah setelah itu Jumlahnya beda-beda ya Ustaz ya? iya, jumlahnya beda-beda. Masing-masing santri beda ya? Beda. Tergantung kemampuan. oh Masya Allah, Iya, tergantung kemampuan. Karena kita nggak bisa maksain juga ya Ustaz ya? Iya, betul. Mungkin ada yang bisa 1 lembar atau 2 halaman kan atau 3 halaman. Iya. Ada yang cuma bisa 1 halaman. Iya, betul. Ada yang cuma bisa setengah. Iya. Jadi kembali lagi nanti asatizahnya akan melihat kemampuan santrinya ya Ustaz ya? Iya, betul. Oh, ini mampunya sekian, ini mampunya sekian. Yang penting konsisten ya Ustaz ya? Konsisten. Masya Iya, Allah. betul. Berikutnya setelah itu santri ada kegiatan yang tadi olahraga. Setelah itu Masya Allah. setelah olahraga sekitar setengah jam santri piket, makan pagi, sarapan. Masya Allah. Setelah itu mandi dulu Kak Fikri sebelum Oh, sarapan. mandi dulu ya, setelah piket mandi terus sarapan ya Ustaz Iya, ya? betul. Masya Allah. Langsung setelah sarapan santri akan masuk ke halaqah lagi ya. Nanti masuk halaqah manzil namanya Kak Fikri. Manzil namanya Ustaz? Manzil Apa tuh manzil Ustaz? Manzil adalah mengulang hafalan yang sudah dihafal. Oh. Tapi untuk manzil ini distorkan ke ustadz Kak Fikri. Oke. Atau ke santri yang sudah kita tunjuk yang mempunyai kualitas yang bagus. Berarti Seperti itu. ke musyrif halaqah Ya, berarti ke musyrif halaqah. santri di sini ya. Dan Iya, juga ke betul. ustadznya berarti ya. Iya. Manzil. Jadi hafalan yang telah lalu perlu kita setorkan juga Ustaz? Iya, perlu. Oh, Masya Allah. Itu berapa banyak biasanya setorkan? Tergantung juznya yang sudah kita tentukan. Okay. Misalkan santri sudah mempunyai hafalan 10 juz, maka dia wajib untuk memanzilkan atau memurojaah hafalannya untuk distorkan yaitu sekitar 1,5 juz. Maksudnya tanpa lihat Quran ya, Ya, Ustaz ya, tanpa berarti ya melihat nyetor Quran. hafalan. Bener-bener kayak setoran Iya, lagi betul. ya, review ya. Iya, betul. Review hafalannya, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Iya. Dan itu mulai dari 8:30 sampai jam 11. Nanti jam 11 ada qailulah Kak Fikri. Oh, ada tidur siang ya Ustaz Ya, ya? ada tidur siang sampai menjelang zuhur. Nanti ada musyrif yang membangunkannya. Oke. Nanti sholat zuhur. Setelah itu makan siang. Ada jam diniyah yang tadi. Oh, Masya Allah. Sudah Pembelajaran tadi diniyah ya. betul. Masya Allah. Yaitu 1 jam. Yep. Dari jam 1 sampai jam 2. Jam 2. Setelah itu kegiatan bebas untuk santrinya. Setelah asar nanti ada persiapan buat sabak nanti. Nah, sabak tadi untuk menyiapkan hafalan baru ya. Oke, Nah, jadi habis setoran hafalan yang telah lalu, murojaah hafalan ini yang dengan cara distorkan, sorenya itu ada persiapan lagi untuk hafalan barunya yang besok pagi akan disetorkan ya Ustaz? Iya, betul sekali. Masya Allah, jadi Iya. waktunya benar-benar dibuat padat dengan Al-Quran berarti ya Pak? Iya, Ustaz, betul. ya? Masya Allah. Itu habis asar Ustaz? Habis asar sampai jam 5. Oh, Masya Allah, sekitar 2 jam ya kurang lebih ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah, lanjut Ustaz, tafadhol. Ya, setelah itu pada maghrib santri akan menyetorkan hafalan yang tadi pagi distorkan, yaitu namanya. Yang tadi pagi disetorkan, Iya. maghrib distorkan lagi Iya. Ustaz? Masya Allah. Namanya. Kenapa distorin lagi Ustaz? Kan baru tadi pagi Ustaz? Ya, karena agar tidak mudah lupa. Karena hafalan baru itu kadang rawan lupa Kak Fikri. Oh, Masya Allah. Jadi harus hilang. diikat dari Iya. satu hafalan ke hafalan yang lain sehingga kuat ya Ustaz ya? Iya, betul. Tadi pagi diikat sama Sabak. ba'da subuh diikat sama tadi pagi. Yang tadi pagi diikat sama ba'da maghrib ya? Iya. Sabki ya? Sabki. Oh, Masya Allah. Diikat. Jadi kuat ya? Iya, dari betul. satu hafalan ke hafalan yang lain gitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, pada maghrib ini namanya untuk mengulang hafalan baru yang tadi pagi, itu namanya sabki. Sabki. Iya, Ustaz jadi ya? ada sabak, sabki, manzil,
Nah, ba'da Isya ini, Heeh. setelah sholat Isya, Iya. santri akan melaksanakan manzil lazimah. Manzil lazimah. Manzil lazimah, Manzil yaitu lazimah. mengulang hafalan baru, tapi tanpa menyetorkannya ke fikri, ke ustadz. Oke, kalau Dan nggak disetorin santri berarti gimana ngulangnya, Ustaz? nah, jadi santri itu boleh melihat Quran. Boleh ngeliat Quran? Iya, Oh, kayak boleh melihat murojaah Quran. ini ya, murojaah mandiri ya? Iya, murojaah mandiri. Oke. Membaca agar mengetahui mana sih yang kadang keliru, ayat yang keliru, dan dia bisa melihat ayat yang kadang ketika dia membaca tanpa melihat Quran, yang keliru itu bisa diperbaiki. Wah, Masya Allah, jadi ada 4 itu. Sabak, store hafalan baru. Manzil, store hafalan yang telah lalu, Mhm, ya kan? Sabki, store hafalan yang baru tadi pagi di-store. iya Manzil lazimah, murojaah mandiri dengan melihat Quran tanpa di-store. iya betul. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barakallah. Wow, Masya Allah ini anak-anak ini Masya Allah, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Dari pagi, dari pada subuh sampai Isya. Ba'da Isya, Ba'da Isya. aktivitas dengan Al-Quran, Ustaz. Iya, Tidur alhamdulillah. jam berapa, Ustaz? Nah, untuk tidurnya, insya Allah santri akan tidur di jam 9:30. Oh, 9:30. Iya, Masya setengah Allah. sepuluh. Tadi yang manzil lazimah sampai jam 9, nanti santri setelah jam 9 itu bisa persiapan, baru akan tidur di 9:30 insya Allah. Ya kira-kira sekitar segitu ya, Iya, Ustaz, ya? mhm. Nah, terus bangun tidurnya jam berapa, Ustaz? Nah, bangun tidurnya untuk santri ini yang sudah berjalan di TSO ini Hmm, jam 2. jam 2, Ustaz? Iya, jam 2 nanti ada tahajud. Oh, Masya Allah. Ya, ada tahajud, setelah itu mereka bisa mempersiapkan hafalan yang baru, yang Ah, akan distorkan pada subuh. oh ba'da subuh. Tapi habis tahajud itu santri bisa istirahat lagi atau gimana, Ustaz? Iya, bisa, tentu bisa istirahat Oh, lagi, jadi tahajud, mhm, setelah tahajud baru bisa persiapan, persiapan, setelah itu bisa istirahat bisa menjelang istirahat subuh. lagi ya, Iya Masya Allah. Jadi padat banget aktivitasnya dengan Al-Quran ya, Ustaz, ya? iya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi gitu teman-teman kegiatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Iya Dari mulai bangun tidur, tidur lagi itu seperti itu kegiatannya. Tapi kalau sebelum tidur anak-anak ini diajarin gak sih, Sat? Baca doa apa, sunnah-sunnah apa sebelum tidur, ya kan? iya Sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika kita eh, ingin belajar atau seperti apa kira-kira, Sat? iya, alhamdulillah, eee, kita ada, musyrik yang mendampingi insyaallah sebelum tidur, maka akan, didampingi untuk membaca doa dan Masya Allah. sunnah-sunnah yang lainnya. Seperti ngibasin kasur gitu ya, Iya, Sat, ya? betul. Masya Allah. Barakallahu fiik, Sat. Eh, Tadi kita sampai ke kegiatan sehari-hari yang ada di TCUA ya, santri-santri atau adik-adik kita yang ada di sini. Mungkin buat teman-teman yang penasaran gitu kan, dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, TCUA ini baru 2 tahun kurang lebih Iya, betul. beroperasional, Ustaz. Ini masuk tahun ketiga infonya, Ustaz, ya. Iya, betul. Nah, kita pengen tahu, Ustaz, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Ustaz. Mungkin ana dan juga teman-teman ingin tahu gitu, Ustaz, apa saja sih eee, prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh para santri dan juga ya seluruh stakeholder yang ada di TCUAA. Iya. Baik, Prestasi-prestasinya seperti apa, Ustaz? iya. Alhamdulillah, sekian tahun, TSUA berjalan, 2 tahun, Ustaz, 2 ya. tahun, Masuk tahun ketiga ya ya, sekarang, Ustaz, ya. masuk masuk tahun ketiga. Alhamdulillah untuk santri TSUAA ini pernah mendapatkan, eee juara di berbagai lomba, Masya tertentunya Allah. yang berbasis MHQ ya, yaitu Ah, Musabaqah Hifzul Quran. Masya Allah. Yang pertama yaitu mengikuti lomba di, Astra yang diadakan oleh Astra, Oh yait iya, Yayasan Amalia Astra itu ya, Ustaz, iya, ya? Masya Allah. betul. Nah itu alhamdulillah, mendapatkan, juara harapan ya, Oh harapan yang ya, Ustaz, ya? Masya Allah. juara harapan kedua ya. Masya Allah, itu tingkat nasional tuh, Ustaz, Iya ya? betul, Masya nasional, Allah, barakallahu setingkat fiik. nasional. Berikutnya, mengikuti lomba yang diadakan Ma'had Sultan Aslami di Hmm, Sentul, itu juga nasional, setingkat nasional, Masya Allah. itu mendapatkan, juara 3 ya.
Masya juara Allah, juara 3. 3. Dan yang baru-baru ini kemarin alhamdulillah Katanya ada yang sebelum itu ada yang dapat umroh. Oh Katanya iya, antum juga mau betul. berangkat umroh nih. Iya, alhamdulillah. Hari nanti tanggal 4 April nanti, Ustaz. Iya, insya Sama Allah. seorang santri, Ustaz. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Umroh Ramadan. Masya Allah. Dan juga dengan pelayanan terbaik infonya Anda dengar-dengar ya, Ustaz ya? Iya, betul. Masya Insya Allah. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Ya. Bisa santri dan ustadznya diberangkatkan umroh gitu, Ustaz. Masya Allah. Di bulan Ramadan lagi, Ustaz. Iya, betul. Kemarin dari Deep Foundation Oke. mengadakan program bagi hufaz mutkin yang hafal 30 juz mutkin. 30. Oh, berarti udah ada yang 30 juz hafalannya, Ustaz ya? Iya, alhamdulillah salah satu santri kita di TCWA ini sudah menyelesaikan seluruh hafalannya 30 juz. Maka kami coba atau Ana coba untuk mendaftarkan santri tersebut dan alhamdulillah bisa lulus ya. Bisa, lulus berarti ya, Masya Allah. Lulus. Berarti hafalan teruji mungkin pada saat mengikuti tes tersebut ya, Ustaz ya. Masya Allah. Dan antum dan santri tersebut ya Rofif ya. Insya Allah berangkat umroh ya. Iya, insya Allah. Tanggal 4 April nanti, Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum di sana, Ustaz. Amin. Fi amanillah. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Selain itu apa lagi prestasinya, Ustaz? Nah, yang baru-baru ini kemarin ya, sebelum masuk bulan Ramadan ini, perkumpulan sekolah sunnah di Indonesia ini mengadakan sebuah lomba ya di Ancol. Oh, sesi expo itu ya, Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Dan itu juara, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Mendapatkan juara umum ya. Juara umum, Masya Allah. Dari 3 tingkatan ya? Ya, dari 3 tingkatan. SD, SMP, SMA? Ya, SD, SMP. Masya Allah. Dan infonya dapat umroh juga, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiikum, Masya Allah. Jadi ada 3 orang yang berangkat umroh ya, Masya Allah. Karena mungkin ya keberkahan ya, wasilah dengan menghafal Quran itu sendiri, Al-Quran yang akan menolong antum gitu kan. Dalam kehidupan ini Allah mudahkan antum untuk umroh gitu ya, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Itu baru-baru ini, Ustaz ya? Iya, baru. Juara umum ya di sesi expo ya, Ustaz ya? Yang ada di Ancol ya. Pasar Seni Ancol ya, Ustaz ya? Ya, Pasar Seni Ancol. Masya Allah. Ada lagi, Ustaz? Ada lagi. Yaitu kemarin. Masya Allah. Ini 2 tahun operasional ya, Ustaz ya? Iya, 2 tahun. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Allah memudahkan. Dua santri kita ini. Iya, Ustaz. Yang pertama kategori 30 juz. Alhamdulillah mendapatkan juara 2. Masya Allah. Tingkat nasional. Apa nama kompetisinya, Ustaz? MHQH Al-Khulaifi. Yang dilaksanakan di Al-Wafi. Oh, Masya Allah. Di Depok itu. Iya, di Depok dan Bogor ya. Ya, Masya Allah. Terus yang kedua. Juara 2 kategori? Kategori 30 juz. 30 juz, Masya Allah. Betul. Barakallahu fiik. Berikutnya yang kedua kategori 1 juz 30. Alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1. Masya Allah, barakallahu fiikum. Itu tingkat nasional ya, Ustaz? Tingkat nasional. Masya Allah, walaupun sebentar tapi Masya Allah, Allah memudahkan kita ya, Ustaz. Maksudnya antum di sini dan juga para santrinya untuk bisa berkiprah di kancah nasional dan berkiprah di luar ma'had atau rumah tahfiz itu sendiri ya, Ustaz. Ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Menarik banget ini, Ustaz, diskusi kita pada pagi hari ini, Ustaz. Untuk saat ini kan infonya lagi PPDB gelombang kedua ya, Ustaz ya? Iya, betul. Masih dibuka, Ustaz? Masih. Sampai tanggal berapa, Ustaz? 31 Mei? Iya, betul. Masya Allah. Jadi untuk abah dan ummahat yang masih cari sekolah-sekolah yang ingin memasukkan adik-adiknya atau anak-anaknya untuk fokus di bidang tahfizul Quran, insya Allah PPDB gelombang kedua Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari masih dibuka. Dan juga yang ini mungkin ada yang bertanya nih, Ustaz, kalau itu berarti kan informal dong TCWA, berarti ijazah negaranya bagaimana, Ustaz? Untuk santri-santri kita, Ustaz, gimana tuh, Ustaz? Ya, untuk santri-santri kita insya Allah mengikuti ujian kesetaraan ya. Oh, kesetaraan, kejar paket ya, Ustaz ya? Iya, kejar paket, PKBM. PKBM ya, Masya Allah. Jadi untuk ijazah negaranya pun insya Allah kita fasilitasi ya, Ustaz ya? Insya Allah. Untuk dapat mengikuti program penyetaraan atau PKBM. Masya Allah.
Tadi PPDB masih dibuka Ustaz, dan ini dibuka untuk umum ya? Iya, untuk umum. Nah, TCWA ini kan terkenalnya, Masya Allah Ustaz ya, Allah beri kemudahan TCWA ini untuk memberikan program-program beasiswa ya Ustaz ya. Iya, betul. Untuk saat ini apakah dibuka kembali Ustaz, untuk program beasiswa Ustaz? Atau ditutup Ustaz? Udah nggak ada lagi, gimana Ustaz? Iya, untuk program beasiswa yang sudah terselenggara di TCWA dan ini masih dibuka Masya sebenarnya. Allah, untuk gelombang kedua ini dibuka ya Iya, Ustaz ya? masih dibuka. Masih dibuka Mhm. ya? Kalau gelombang pertama kan memang nggak ada ya Ustaz ya? Iya, betul. Gelombang kedua ini masih dibuka ya? Iya, Jadi untuk Abah dan Umahat atau teman-teman semua yang ingin gitu kan, mungkin oke, qadarullah Allah belum beri kemudahan di jalur mandiri, insya Allah terbuka juga kesempatan untuk mengikuti jalur beasiswa iya, bagi yatim duafa dan juga masyarakat yang membutuhkannya. Seperti itu. Jadi dibuka ya Ustaz ya, insya iya, Allah. insyaallah masih Dan dibuka. bisa segera daftar Iya, sebelum kuotanya terpenuhi ya Ustaz ya. iya, betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, ini sebelum terakhir nih. Iya, Nanti ada terakhir banget, mhm, Ana minta beberapa kata lah dari antum. Tapi sebelum itu Ana pengen dong Ustaz, ada nggak pesan dari antum untuk adik-adik kita di sini ya, yang mungkin sudah mulai menghafal Al-Qur'an atau mungkin untuk orang tuanya, untuk wali santrinya, untuk abah dan umahat yang mungkin anak-anak ini baru baru mulai untuk menghafal Quran ataupun yang sudah memulai gitu kan. Ada nggak pesan untuk mereka? Seperti apa? Ustaz? iya, baik. Untuk adik-adik yang sudah mulai atau baru mulai menghafal, maka adik-adik semua harus mengetahui dulu apa itu keutamaan menghafal Al-Quran Oh, tersebut. Masya Karena sangat banyak keutamaan menghafal Quran tersebut. Allah. Contohnya, salah satu saja ya adik-adik ya, kalau misalnya adik-adik masih baru mulai menghafal, artinya atau masih tadi ya tahap, eee pembiasaan ya, masih tahsin, maka jangan khawatir adik-adik semua. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Quran, maka dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu akan dilibatkan menjadi 10 kebaikan, ya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah SAW, aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun, ya. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka bisa kita tambahkan menjadi 30 kebaikan. 30, Masya Masya Allah. Allah. Maka adik-adik semua harus, tetap semangat dalam menghafal atau yang baru mulai menghafal boleh, eee terus dicoba ketika menghadapi kesulitan, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan, ya Allah istiqomahkan, dan yang tak lupa juga adik-adik perlu juga mencari ya guru untuk, menghafal Hmm, ya, khususnya ketika adik-adik semua masih terbata-bata membacanya, maka adik-adik semua harus, belajar ya, ya, talaki, Masya memperbaiki bacaan terlebih dahulu baru bisa menghafal dalam, keadaan bacaan yang sudah sesuai, kaidah-kaidah tajwid dan makharijul huruf yang, sesuai, seperti Masya itu. Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakallah khair Ustaz. Terakhir nih Ustaz, Jazakallah khair. minta 3 kata dong Ustaz untuk tahfiz yang terwah dari antum. Oke, Seperti apa Ustaz? 3 kata ya Ustaz. 3 kata. 3 kata Ustaz. Ini soalnya kita nggak ada briefing sebelumnya, langsung nanya beliau nih, Masya Allah. 3 kata Ustaz untuk tahfiz yang terwah dari antum, gimana Ustaz? Oke, untuk 3 katanya, eee, Antum jadi grogi nih Ustaz, Masya Allah. Santai ya Ustaz, santai. iya, Kalau kita harus bilang belajar, mengajarkan Al-Quran itu salah satu tagline kita iya, kan, betul. ya kan? Dan belajar Quran dengan ceria insya Allah bisa, itu salah satu tagline kita kan. Tapi Mhm. kalau dari antum sendiri seperti apa Ustaz? 3 kata aja Ustaz. Atau 1 kata deh Ustaz. Iya,
eee, satu kata dari ana yaitu, terus belajar agar menjadi, terpelajar. Terus belajar agar menjadi terpelajar, itu satu kalimat. Satu kalimat ya? Terus belajar agar jadi terpelajar, 5 Iya. kalimat, 5 kata itu ya? Masya Allah, barakallah. Dikasih bonus 2 berarti ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Syukron, Iya. jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz Safwan atas sesi podcast kita pada episode kedua ini. Iya. Dan juga buat teman-teman ingat, jangan lupa pendaftaran penerimaan peserta didik baru gelombang kedua Tahfiz Center Ummu Abu Dzar Al-Ghifari masih dibuka sampai dengan 31 Mei 2023. Dan juga bagi adik-adik atau abah dan ummahat yang ingin mencoba di jalur beasiswanya, insya Allah juga masih dibuka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.